Ya, yang paling gampang itu adalah saya sebut nasi ya. Nasi ini harganya 100. Maka pembukuan kita karena double entry, kita mengatakan laporan posisi keuangan. Di sini ada modal. Nasi ini nanti bisa kamu terjemahkan menjadi emas. Gampang. Saya kalau ngomong bahwa saya mempunyai aqua seperti ini, mungkin kamu langsung bisa mikir bahwa aqua ini ada manfaatnya buat saya. Jadi saya bawa kemana-mana, kamu itu percaya bahwa aqua ini ada harganya. Namanya real asset. Saya bisa minum, saya kasih sama orang, orang juga mau makan. Beda dengan yang saya bawa, itu selembar kertas. Dan saya katakan, saya pegang duit saja. Merah semua ya. Yang merah 100-an. Wih, biru ya. Kita sudah bicara, saya sedang bicara ini. Saya mau mendefinisikan ini sebagai aset. Kalau kamu saya tanya, lebih berharga ini atau ini? Yang kedua. Dengan uangnya bang, dengan nilainya bang. Thank you. Yang nilainya lebih real, yang ini begini. Yang aqua. Sekali lagi tujuan saya membuat kamu bingung. Aku berapa? 4.000. Saya bilang aset saya 54.000. Terdiri dari uang sama uang. Saya tanya, yang lebih real nilainya ini begini. Aqua. Yang lebih real aqua atau uang? Aqua. Kalau kamu jawab aqua berarti nggak bernilai ya? Jangan. Masih banyak. Jelas kesimpulan. Kamu mengatakan saat ini persepsinya ini mau dijadikan aqua dapat 12. Jadi pak berarti kamu jual aqua 12. Ini kan saya bawa kamu di tengah hutan. Kamu saya bawa ke tengah gurun pasir. Ada nilainya nggak? Ini? Ya, ini cara cerita ini ya. Cuman yang saya challenge adalah kemudian mungkin nggak kamu pergi haji itu terus kemudian untuk aqua karena kamu ini jawabannya tidak kan? Jawabannya tidak. Maka aset ini saya kembalikan dulu. Maka aset sekarang dibagi jadi dua. Ini ada nasi, ada uang. Uang katakan 150 juta. Otomatis modalnya dari 250. Nah ini disebut sebagai aset real. Dan ini disebut sebagai financial asset. Nah dilemanya sekali lagi besok dibahas di PSAK 55. Kita akan berbicara. Kita selalu akan berbicara yang paling penting untuk di accountant itu adalah kalau barusan ini kita mengatakan masalahnya itu adalah recognizing. Sebetulnya aset apa enggak sih itu? Maka yang kedua yang menjadi permasalahan nilainya ini benar apa enggak? Itu susah. Tiba-tiba saya dapat duit sepanjang ini. Saya pinjam sama kamu juta-juta uang. Katakan ada 40 mahasiswa, saya pinjam lagi, saya pinjam 40 juta. Ini levelnya aset keuangan level yang
saya kasih pinjam sama mahasiswa, masing-masing 1 juta. Berarti sudah berpindah dari duit jadi piutang. Bayangin, duit itu aja antara duit di Jakarta dengan duit di tengah-tengah Gunung Halimun itu nilainya sudah beda. Betul? Nah, sekarang yang saya punya bukan duit, yang saya punya cuma selembar kertas doang. Pengakuan atas kamu hutang sama saya. Jangankan di tengah-tengah Gunung Halimun, di sini aja itu level kepercayaan terhadap angkanya sudah turun, Pak. Kalau duit, sekali lagi kalau duit itu masih relatif di antara kita itu menerima bahwa uang 50.000 itu kalau aku ada 12 juta. Tapi kalau saya punya piutang antara piutang saya kepada Iqbal, piutang saya kepada Asisi, itu apakah politik dikasih sama dengan 1 juta? Itu beda-beda. Nah sekarang ini sampai dengan tingkat 3 yang diajarkan sama kamu kan cadangan itu tapi jurnalnya expect pada bukan masalah jurnalnya, tapi nilai berapa yang kamu cadangkan itu yang susah. Ya, jadi taruhannya di sini. Makanya accounting sekarang ini challenge ada namanya accounting berbasis emas dan sebagainya, karena ketidakjelasan terhadap nilai financial asset, ketidakjelasan terhadap nilai aset, karena kita menggunakan historical. Kalau kita bicara gedung, yang menjadikan angkanya itu bias adalah karena kita bertahan dengan historical value, historical cost. Betul Pak, kalau gitu sekarang pakai fair value, kalau pakai fair value, kita menjadi dipertanyakan lagi pada saat kita bicara financial asset. Bukan kok itu yang baru terakhir dong, resiko terhadap angka, apakah itu orang mau bayar apa enggak, resiko apakah dia itu, oh ya nilainya juga kan untuk ketemu 150 besok nih di 55 akan dibahas ada 4 level atau 3 level per 1. Di antaranya adalah 150 ini kamu prediksi nanti kecepatan sekian di present value ke belakang ketemu 150, mempresent value ini apa suku bunga enggak, kamu lihat lagi fluktuasi dengan mata uang asing. Ya. Oke, sekarang saya kembalikan kepada cerita semula. Ini uang, ini namanya FA. Nah, FA ini banyak temannya. Temannya yang pertama namanya AR. Yang kedua, kalau AR yang disebut sebagai AR adalah kita membeli sesuatu nggak punya duit. Orang lain membeli sesuatu kepada kita, dia nggak punya duit. Maka kita bilang kita punya piutang sama dia. Yang kita punya apa? Jadi kita punya itu cuma selembar kertas saja, tanda tangan dia. Namanya AR. Tapi kalau kita mempunyai kelebihan uang, kebagian uang, lalu kita datang kepada orang-orang, tak pinjam-pinjamin, orang nggak butuh itu pinjamin. Itu namanya loan. Terus sekarang kira gini, ini saya potong dulu di sini. Nah, perusahaan ini pemiliknya adalah si Fulan. Apa tandanya Pak kalau Fulan itu punya perusahaan? Enggak, dia nggak gotong-gotong perusahaannya. Si Salim dan teman-teman sudah mengatakan perusahaan saya punya saya ini Indofood, lalu perusahaannya dipotong-potong sama dia dibawa kemana-mana. Enggak. Tapi yang dibawa oleh dia itu hanya selembar kertas itu di sini. Namanya ini juga financial instrument. Di mana financial instrument ini ada dua. Kemungkinan kalau tidak likuiditas, tadi di slide awal tadi ini udah cakap betul nih. Ini ada
baik ekuitas maupun liabilitas ini, karena kemudian dia terbang kemana-mana, maka kemudian kata si pemilik yang mengatakan ketemu temennya, si A ini ngomong sama si B, B, kamu pengen nggak punya pabrik batu bata? Pengen, tapi saya nggak ngerti caranya gimana. Banyak cara untuk membuat si B ini menjadi memiliki pabrik batu bata. Di antaranya kemudian dia diajak ke kampung untuk invest, membeli lahan, membeli mesin dan lain sebagainya. Mendirikan Bisa geser ini nggak? Tapi cara yang paling gampang adalah si A sama si B ini ketemu. Lalu si A mengatakan, udah kertas saya ini kamu beli aja lah. Maka selembar kertas yang dipegang sama A tadi kemudian menjadi berharga untuk si B. Oke? Apa itu Pak? Namanya investasi. Investment. Nah investmentnya kalau yang dibeli itu adalah saham, maka namanya investment in equity. Tuh, memang untuk menguasai perusahaan ini tidak harus membeli equity Pak. Enggak. Ada orang, tipologi orang yang mengatakan saya pengen berusaha tapi saya tidak mau risiko. Yang dibeli, makanya yang dibeli adalah Utang. justru hutang. Hutang ini misalnya nih, contoh namanya bond. Maka si B mengatakan saya tidak suka dengan saham kamu. Kenapa kok tidak suka dengan saham tadi yang dibilang pro rata tadi? Ada risiko penting lah dan sebagainya. Maka si C dia mengatakan saya lebih suka memberi pinjaman. Meskipun ini sekali lagi paradigmanya haram ya, karena bunga itu haram. Tapi permainan finance itu begitu. Jadi dia mengatakan saya tidak mau kemudian duit saya hilang. Nah, kata si C, saya kasih dana tapi akadnya kamu tak kasih hutang. Nah inilah pentingnya definisi antara hutang sama ekuitas. Nah, di sini kemudian jadi investment in Bond. atau investment in debt. Bentuknya yang ini sekali lagi adalah obligasi, paling gampang. Ini adalah saham. Nah perkembangan terakhir konon yang bisa diperdagangkan itu bukan hanya sekedar investment in equity sama in bond, bahkan company ini dia punya account payable. Account payable ini juga didagangkan sama orang. Ya. Jadi ini juga buat saya ini agak aneh. Tapi Pak Srianto juga mengatakan ada Pak bahwa hutang ini kemudian diperdagangkan. Oke. Ini nanti investmentnya berubah menjadi ada account receivable, ada loan, ada investment in equity, ada investment in debt. Nah ini dinamika dari fixed asset dengan fixed asset, financial asset. Dinamikanya dengan berbagai macam perlakuan yang dia punya. Terus lanjutkan ceritanya begini. Sekarang kita bicara ke sini lagi. Equity sama liability itu kenapa menjadi sesuatu hal yang penting? Itu adalah karena kita akan evaluasi di perusahaan. Evaluasi atas perusahaan, kamu sering menggunakan apa yang dinamakan sebagai ROA. Kalau ROA ngambilnya di sini. Permasalahannya valuation, apakah aset ini benar apa enggak. Tapi manakala kita sekarang berbicara menjadi ROE, ini NPL A, sekali lagi ini masalahnya adalah valuation atau measurement. Tapi manakala kita bicaranya adalah ROE, maka ROE menjadi PL, menjadi PE.
gimana caranya, sengaja atau tidak, saya katakan bahwa konflik itu ada tiga level. Level honest, engineering, sama fraud. Oke, sekarang saya bilang begini. Kita paham adanya equity. Apa yang namanya equity itu ada resikonya. Betul, ada resikonya. Resikonya apa yang sudah ditanam itu menjadi tidak akan kembali. Itu risiko dari equity. Tapi kalau liability, apapun yang terjadi, kita ingin kembali. Maka kombinasinya sekarang ada di dalam sisi kredit ini. Jadi yang apa? Yang lempeng-lempeng dulu ya. Ini ada utang. Ada orang yang mengatakan ini kamu saya kasih modal. Oke, ulang-ulang. Kalau hutang nih, ini kamu saya pinjemin 1.000. Mau hujan, mau panas, balikin 10%. Ini hutang. Ini kamu tak kasih 1.000, diusahakan. Kalau hasilnya banyak, saya dapat banyak. Kalau hasilnya dikit, saya dapat dikit. Namanya modal. Kelakuan berikutnya adalah ini kamu saya kasih modal, tapi saya minta 10%. Ngomongin modal. Ini saya kasih modal, tapi saya minta 10%. Namanya? Namanya reverse stock. Namanya reverse stock. Ini kombinasi berikutnya. Berapa modalnya? Modalnya 1.000. Bilang, saya kasih 1.000. Nah, kalau berapa modalnya? 1.000 ya? Nggak bisa. Kamu datang belakangan. Karena kamu datang belakangan, kalau kamu mau join, 1.000, 1.100. Yang 100 apa namanya? PIJ. Lalu duit diputar. Duitnya habis, dipakai bayar listrik. Namanya expense. Ada orang yang nyewa dapat duit, namanya revenue. Selisihnya namanya ya, ini jamak nih. Ini oke, ini oke. Dulu ini sampai kepada satu kesimpulan bahwa A sama dengan L. Betul? Oke. Sekarang yang menjadi kutubnya ada dua. Yang sama ini. Terus gimana Pak? Orang bilang pada kita, kalau kamu usaha, saya ada duit. Tapi duit yang saya punya itu, saya tidak mau dipakai untuk usaha sembarangan. Saya mau usahanya hanyalah, misalnya dagang itu dagang yang bukan makanan. Saya mau kamu dagangnya hanya di kantor saja. Boleh keluar-keluar. Itu persyaratannya begitu. Jadi duitmu ini duit modal, duit utang nih begitu. Kamu mau bilang, kamu lagi usaha. Saya bilang ini ada duit 1.000. 1.000. Saya taruh di tempat kamu. Tapi ada syarat. Syaratnya dipakai untuk usaha bareng boleh nggak Pak? Boleh. Kamu punya tenaga, saya punya uang. Tapi nanti kalau proyek ini selesai, duit saya ambil. Jadi utang apa modal? Saya kasih kamu. Restricted. Utang apa modal? Kan mau apa, Bu? Kalau utang, kalau utang, kalau kamu dapat laba, saya
majemuk. Betul? Tapi kalau dibilang modal, saya bilang terbatas pada area tertentu. Dan nanti kalau proyek itu selesai, saya ambil. Proyeknya apa Pak? Kamu lagi mau beli tas. Saya bilang, tas saya danai. Saya minta margin 15%, kan gitu kan? Pertanyaan saya waktu kamu menjual kas ada apa? Artinya di sini muncul kemudian di tengah-tengah tidak ada liability, tidak ada equity. Yang kemarin kita bilang mudoroba, mubaha, Mukhabarah. zakat. Kamu saya tanya, kamu punya zakat itu hutang apa modal? Modal. Ya, ada misalnya perusahaan karyawan ngomong Pak, ini zakat kami tolong disalurkan. Menurut kamu apa? Ya kan? Ya, artinya definisi saklek antara liability dan equity ini dengan hadirnya ekonomi syariah itu di sini sudah bertambah. Nah dulu ditambah waktu kamu belajar advanced accounting, apa yang dinamakan sebagai minority interest. Minority interest sebelum PSAK yang terbaru, dia dibukukan di tengah-tengah antara liability sama equity. Meskipun sekarang kalau mini sudah turun, sudah nggak berlaku di sini. Tapi sekarang yang saya mau challenge adalah hubungan dengan PSAK 50 sama 60. Ini ada sekelompok yang membingungkan apakah dia mau lari ke atas atau ke bawah. Memang tempatnya bukan di sini. Contohnya apa? Contohnya adalah forward, option, swap, pokoknya dan lain-lain. Derivatif. Namanya derivatif. Sohibul A'raf. Nah, semua derivatif ini, ya nanti untuk lebih jelasnya tentu kamu detailkan lagi. Yang disebut sebagai put option itu apa, yang disebut sebagai call option itu apa, yang disebut sebagai forward itu apa, dan lain sebagainya. Tapi secara filosofis itu derivatif ini kemudian mesti kita analisis. Yang pertama larinya ke liability atau larinya ke equity. Setelah itu, setelah dia analisis ke atas karena sehubungan dengan ROA dan ROE itu, kamu akan bercerita lagi derivatif ini value-nya berapa? Value-nya tidak gampang. Nah, kalau kita sudah mengatakan value-nya sekian, ya, saya ambil contoh satu aja. Saya ambil contoh ini accounts global. Ini besok di PSAK 55 itu ada pengkelompokan ini kalau tidak salah ini ada 4. Sekarang saya ambil salah satu contohnya. Kalau kamu punya accounts global, 3 orang. Ada si A, si B, sama si C. Tadi saya ambil contoh 1 juta Anda. Ini anggap 1 juta. Lalu mulailah kamu saya tanya, berapakah fair value? Oh Pak, fair value-nya ada di PSAK nomor 55 Pak. Oke. Besok yang garap 55 ini dijelaskan. Kamu bilang 800, 900 sama 950. Katakan ngomong begitu. Sudah ya? Yang saya tambahkan adalah bahwa untuk menceritakan 800, 900 dan 950 ini, selain dari hakikat dasar yang saya bercerita tadi tentang uang, ada uang di tengah-tengah Jakarta, uang di kampus dan uang di tengah-tengah gunung Sono. Nah maka ternyata ini semua memiliki risiko. Risikonya ada 3 tadi. Ada pertama risiko pasar,
lain-lain ya. Oh, risiko kredit. Sama risiko lain-lain. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya aja secara sederhana. Ini kalau kamu bicara cash